Jemaat Tuhan, marilah kita persiapkan diri untuk masuk dalam doa bersama di hari Sabtu Sunyi. Pada hari ini, kita bersama-sama turut merasakan kegelisahan dan kesedihan murid-murid Yesus setelah Ia disalibkan. Dengan sikap hati yang teduh, kita menundukkan diri di hadapannya. Kita memohon agar Kristus tetap menerangi hati kita dengan cinta kasih-Nya, agar kehidupan kita tidak dikuasai oleh kegelapan.
Di gelapnya kubur, tubuh Kristus terbaring. Di gelapnya kubur, wajahnya yang agung itu ditutup kain peluh. Namun, itu hanya tubuhnya. Roh Tuhanku sedang melawan maut. Nats pembimbing pada kebaktian Sabtu Sunyi ini diambil dari Matius 27 ayat 61 yang demikian firman-Nya. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Mari kita belajar bersama para perempuan yang setia menanti Yesus dalam doa dan pengharapan.
Mari secara berbalasan kita dalam litani pengharapan. Kami dikuatkan oleh pengharapan yang nyata akan hadirnya Sang Juru Selamat. Kami diyakinkan bahwa maut akan dikalahkan oleh Sang Pemberi kehidupan. Rasa takut yang selama ini ada di pikiran kami, kegelapan yang selama ini bersarang di hati kami, segeralah sirna oleh kuasa-Mu. Kami terus berdoa dengan iman, Tuhan akan menang melawan maut dan menerangi hidup kami.
Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Sabtu Sunyi ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai dengan ke 66. Kita bersama mengawalinya dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di pagi sejuk ini kami hadir di hadapan hadirat-Mu. Kami mau datang untuk merenung arti hidup dan kematian. Kami percaya Yesus Tuhan mati dalam keragaannya, tapi Dia akan bangkit dan dibangkitkan pada hari Paskah nanti. Dalam iman dan percaya kami akan hidup dan kematian dan kebangkitan. Kiranya Tuhan menyertai kami dengan Roh-Nya yang kudus, agar kami diberi pengertian tentang firman-Mu. Amin. Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai ke 66. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari, aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati.' Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara yang kekasih, perhatikanlah setiap garis tangan kita. Garis tangan kita akan membentuk huruf M. Demikian juga tangan kiri, demikian juga dengan tangan kanan akan membentuk huruf M. Ketika digabungkan maka akan ada 2 huruf M. Orang Yunani memahami 2 huruf M ini berarti memento mori. Apa artinya memento mori? Ingatlah akan hari kematianmu. Saudara, semua orang akan mati. Makhluk hidup juga akan mati. Sehingga memento mori mengingatkan setiap kita bahwa dalam hidup akan ada kematian. Kematian yang tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita tawar, dan tidak bisa kita tunda-tunda. Ketika momentum atau memento, ketika waktunya memento itu tiba, maka kematian itu pun juga akan dialami oleh semua orang. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita mati, Yesus pun juga mati. Yesus mati di kayu salib, namun tentu
ada yang beda dan membedakan. Setiap kita dalam percaya kita, orang mati akan bangkit dan dibangkitkan bersama dengan Yesus Tuhan. Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus akan bangkit pada hari Paskah nanti. Saudara, ketika kita hadir bersama di pemakaman atau di sebuah kubur, maka bukan hanya kita untuk mengantar seseorang yang kita cintai ke tempat peristirahatan yang terakhir. Ketika kita ada di kubur, juga bukan hanya sekedar kita mengingat orang-orang yang kita cintai yang telah pergi meninggalkan kita lebih dahulu. Tetapi kita hadir di kubur saat ini sekaligus juga untuk mengingat bahwa pada waktunya kita akan mati. Dan ketika kematian itu tiba, maka hidup berlalu. Meski kita percaya akan ada kebangkitan, akan ada kehidupan baru. Karena itu betapa pentingnya hidup. Betapa bahwa hidup itu tidak hanya sekedar nafas dan gerak. Tetapi hidup setiap kita mestilah memiliki keberartian. Dan hidup itu haruslah berarti. Saudara-saudara, untuk merenungkan arti hidup, saya membacakan sebuah puisi karya Wainata Sairin. Hidup itu perlu kesungguhan. Begini puisinya mengatakan, hidup manusia fana milik ilahi, dipenuhi beragam definisi dan tugas pengutusan. Hidup adalah terang, hidup adalah garam, hidup adalah surat terbuka, hidup harus memberi buah, hidup harus membawa damai, hidup harus mengasihi sesama. Narasi itu menjelaskan dengan amat jernih bahwa hidup itu bukanlah main-main, tetapi memerlukan kesungguhan dan komitmen. Menjadi surat yang terbuka, hidup harus memberi buah yang dinikmati banyak orang. Hidup harus mengasihi sesama dan membawa damai. Hidup bukan drama, bukan sandiwara, bukan juga sinetron yang menampilkan kasus-kasus kehidupan suami istri secara sensasional ke ruang publik hingga menggegerkan publik. Hidup itu tak perlu sensasi. Demi sebuah komitmen, hidup mesti tunduk dan berserah penuh kepada Sang Pencipta hingga akhir hayat, hingga akhir hayat. Jakarta, 14 Oktober 2022. Wainata Sairin. Saudaraku, puisi ini mengajak kita. Kita tahu semua akan berlalu, tetapi ketika hidup adalah sebuah kesempatan, hidup adalah sebuah kualitas, dan hidup adalah menjadi berkat. Amin. Saudara, kita bersama, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kiranya dalam segala duka dan keprihatinan, ada kesedihan, ada kekecewaan, dan bahkan ada luka hati yang terus begitu menekan dan menyakitkan.
Tapi hidup dalam Kristus, ada iman, ada percaya akan kehidupan dan kebangkitan. Karena itu hidup adalah sebuah kekuatan dan daya untuk membuat adanya sukacita, bahagia, dan damai. Kebangkitan Kristus memberikan harapan akan masa depan yang sukacita di dalam karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara, mari kita bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di pagi ini ada rasa sepi dan kesunyian yang meliputi setiap hati. Ada duka cita ketika seorang yang kita cintai tidak lagi bersama dengan kita. Ia harus pergi meninggalkan kita semua. Dia pergi ke tempat asal di mana dia ada. Satu hal yang kami imani dan kami percaya, bahwa hidup adalah sebuah kualitas. Hidup adalah sebuah kekuatan untuk menapaki waktu. Dan hidup adalah sebuah harapan di mana Yesus Tuhan Sang Juru Selamat akan bangkit, akan memberi hidup. Dia akan kembali. Dia akan bangkit untuk memberikan kehidupan bagi setiap kita. Pagi ini, dalam kesunyian, kami menantikan kebangkitannya ya Tuhan. Berikan kami kesabaran, ketekunan, dan kekuatan dalam iman dan percaya untuk menantikan Yesus Sang Juru Selamat bangkit dari antara orang mati. Amin.
kelak terang Kristus akan datang, melenyapkan gelapnya dunia yang tenggelam dalam dosa. Tetaplah berjaga-jaga dan berdoa. Kuatkan iman dan pengharapan agar kita tidak jatuh dalam pencobaan. Percayalah bahwa Kristus akan menang melawan maut, dan batu penutup kubur pun tak akan mampu menahan terang yang akan terpancar dari tengah kegelapan. Kesunyian akan digantikan sorak kemenangan dan pujian bagi Sang Raja. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.